Jadi nggak masalah untuk dipasang CCTV di kosnya. Sang ayah mengatakan bahwa masalah privacy itu cuma alasan klise saja. Hola everyone, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya nih, lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja ya? Lagi banyak masalah. But apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah ya guys. Dan teruslah semangat fighting. By the way, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang topik-topik yang lagi viral nih diperbincangkan di kalangan netizen Indonesia. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang boneka Labubu. Jadi guys, sebelum lama ini netizen rame banget nih yang ngebahas tentang boneka Labubu. Bahkan ya, untuk boneka tersebut mereka sampai rela ngantri guys. Dan kalian dapat lihat bagaimana antriannya. Wow, benar-benar padat banget ya. Dan pada akhirnya fenomena ini rame banget disorot oleh netizen yang lain. Dan gak sedikit dari mereka yang memberikan reaksi yang pro dan juga kontra. Salah seorang netizen di Twitter mencuitkan seperti ini guys. Nangis gak lo lihat video semalam orang-orang dewasa pada antri berjam-jam sampai berakhir rusuh demi membeli Labubu. Pada saat yang bersamaan ada adik-adik kecil yang kreasi bikin Labubu sendiri pakai kertas dan juga selot. Netizen tersebut lantas membagikan bagaimana video yang menunjukkan adanya kerusuhan di detik-detik terakhir, di mana tiba-tiba ada informasi bahwa Labubunya sudah habis. Dalam video yang sudah kita tonton tadi, kita dapat melihat bagaimana pengelola toko dan juga security mall yang melakukan komunikasi dengan para konsumen yang telah mengantri lama. Pihak pengelola toko menjelaskan bahwa stok boneka Labubu di toko mereka itu udah habis. Dan kerusuhan tersebut akhirnya mereda setelah pihak toko menawarkan kartu prioritas kepada pengunjung yang telah mengantri lama. Namun sayang sih, kartu tersebut juga nggak bisa menjadi jaminan nih bahwa untuk stok Labubunya tersedia. Lantas, apa sih sebenarnya boneka Labubu? Kenapa sih banyak orang yang pengen ngebeli boneka ini sampai rela ngantri sepanjang itu untuk dapetin boneka tersebut? Jadi guys, boneka Labubu ini adalah karakter elf yang dibuat oleh seniman Belgia kelahiran Hong Kong yang bernama Ka-Sing Lung. Nah, karakter ini dicirikan memiliki telinga panjang yang berujung lancip, punya senyum nakal, dan gigi-gigi yang tajam. Berdasarkan informasi dari Lifestyle Asia, Labubu adalah bagian dari The Monster, yang merupakan sekelompok karakter yang terinspirasi oleh dongeng Nordik. Karakter ini ditampilkan dalam sejumlah barang yang dijual oleh Pop Mart, sebuah perusahaan mainan asal Cina. Dan meskipun tampak seperti laki-laki nih, ternyata Labubu itu adalah wanita loh guys. Dan sejak menerbitkan cerita itu, Ka-Sing Lung itu menjadi seniman terkemuka yang telah menggelar pameran di seluruh dunia. Karakter Labubu juga ternyata sudah diperkenalkan nih sejak tahun 2015. Barulah pada tahun 2019, Ka-Sing Lung membuat perjanjian lisensi eksklusif bersama dengan Pop Mart, sehingga karakter The Monster dituangkan dari buku cerita menjadi mainan. Alright, jadi itulah yang namanya Labubu. Terus, kenapa sih Labubu itu bisa menjadi viral banget, bisa jadi populer banget? Apa alasannya? Mengenai alasan dibalik itu, sebenarnya mungkin ada beberapa alasannya guys. Namun ada satu alasan kuat nih. Alasannya adalah Lisa Blackpink. Usut punya usut ya guys, Lisa sendiri itu pernah mengunggah soal Labubu di sosial medianya pada April 2024 yang lalu. Dan Yorobun, seperti yang lansir dari Tetler Asia nih, Kepala Veteran Strategis Pop Mart Internasional yang bernama Kevin Zhang mengatakan bahwa kemunculan plushie Labubu terutama disebabkan oleh postingan organik oleh Lisa dari Blackpink pada awal tahun ini atau awal tahun 2024. Beliau juga menambahkan nih guys bahwa setelah diunggah oleh Lisa, Labubu itu menjadi populer dikarenakan menjadi meme online. Kemudian barulah nih guys, beberapa selebriti dan juga KOL dari Thailand memburu Labubu untuk dikoleksi. Setelah itu barulah popularitas dari Labubu menyebar ke individu yang terkenal lainnya, di anggota keluarga kerajaan Thailand dan juga senator. Wow, bahkan ya guys, saking populernya, Menteri Kantor Perdana Menteri Thailand yang bernama Phumthai Chunlayat mengeluarkan peringatan kepada publik untuk berhati-hati terhadap produk palsu. Dan guys, setelah populer di Thailand, barulah setelah itu untuk tren Labubu dolls ini itu menyebar ke negara-negara Asia Tenggara lainnya. Salah satunya adalah Indonesia. Selain itu, tren Labubu dolls juga menyebar kembali ke Cina dan juga pasar internasional lainnya.
Secara khusus, pemerintah Thailand juga bekerja sama dengan Popmart untuk mempromosikan pariwisata. Misalnya pada tahun ini, ada maskot Labubu yang seukuran manusia mengenakan pakaian tradisional Thailand mengunjungi Bangkok selama 4 hari untuk mengeksplorasi destinasi-destinasi populer dan melakukan aktivitas budaya. Kemudian mengenai harga, berapa sih harga boneka Labubu? Nah guys, berdasarkan info yang aku dapatkan nih, harga boneka Labubu original itu bisa mencapai 500 Thailand baht. Sementara itu, harga untuk 6 koleksi boneka Labubu itu bisa mencapai 3000 Thailand baht. Alright, jadi seperti itulah bagaimana penjelasan soal Labubu. Gimana nih guys, udah paham soal Labubu dan udah tahu kan kenapa bisa menjadi viral banget? Dan aku juga paham banget kenapa orang-orang mungkin bisa sesuka itu sama boneka tersebut. Ya mungkin aku nggak ngikutin The Monster atau ceritanya gimana. Mungkin aku nggak ikutin ya guys. Tapi kalau ngelihat dari bentukannya, bonekanya itu kayak kelihatan lucu, gemes aja gitu. Kalau dipajang di kamar juga kelihatan estetik juga kamarnya. Dan guys, bagaimana nih pendapat kalian soal tren boneka Labubu? Entar komen ya di kolom komentar. Lanjut ke informasi berikutnya, kita bakal bahas tentang CCTV di kamarnya Dave. Yang mana ini tuh kayak menuai pro kontra di kalangan netizen. Ada yang nggak setuju dan juga ada yang kayak setuju-setuju aja. By the way, ngomong-ngomong soal Dave, siapa itu Dave? Nah guys, Dave sendiri merupakan anak sulung dari Tandi Suwanto. Keluarga Tandi itu punya akun TikTok yang namanya adalah Tandis Family. Adapun untuk ibu dari Dave itu kerap disapa dengan panggilan Cici. Sementara untuk adik dari Dave, si bungsu, itu diketahui bernama Sky. Keluarga kecil ini juga tinggal bersama dengan Oma di tebing tinggi Sumatera Utara. Berdasarkan info dari IDN Times, mereka katanya sempat memiliki usaha toko pakaian sebelum akhirnya bangkrut pada tahun 2018 silam. Dan kini tokonya berubah menjadi gerai pulsa. Pada akhirnya kisah mereka lantas menuai simpati dari publik. Mengenai kontennya ya seputar kehidupan sehari-hari sih guys. Intinya kayak menunjukkan bagaimana aktivitas keluarga tersebut, bagaimana interaksinya, bagaimana parentingnya. Itulah yang aku lihat dari konten-kontennya Tandis Family. Alright, itu adalah informasi singkat mengenai Tandis Family dan juga Dave. Lantas, apa sih yang terjadi? Jadi guys, sebelum ini netizen itu kayak membahas tentang bagaimana CCTV di kamar Dave. Bahkan beberapa influencer juga kayak ngebuat video parodi tentang bagaimana CCTV di kamar Dave. Dan untuk sang ayah atau Kotendi juga sudah menanggapi tentang pro kontra di balik mereka yang taruh CCTV di kamarnya Dave. As you can see dalam konten ini, sang ayah terlihat memantau aktivitas dari sang anak yang kala itu terlihat lagi belajar dan juga ngerjain tugas. Beliau lantas mengatakan nih guys bahwa dia bersama dengan sang istri senang karena setiap hari bisa melihat aktivitas dari Dave yang ada di kos. By the way, untuk Dave itu kayak ngekos, dia lagi kuliah guys. Dan guys, walau jaraknya bersama dengan sang anak jauh, mereka kayak merasa dekat dengan adanya CCTV tersebut. Kemudian beliau menjelaskan alasan kenapa memasang CCTV di kamarnya Dave. As you can see, di sini beliau menuliskan pasang CCTV biar Koko dan Cici bisa memantau Dave agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan juga untuk keamanannya Dave. Taulah zaman sekarang, zaman edan. Anak yang awalnya bebek aja itu bisa jadi hancur di kota besar kalau tidak hati-hati. Selain itu, beliau juga menunjukkan bagaimana Dave yang terlihat telat bangun dikarenakan HP alarmnya nggak berbunyi. Dan pada akhirnya dia pun membangunkan sang anak melalui voice CCTV. Beliau menanyakan, apakah Dave hari ini tidak kuliah jam 8? Dave pun lantas menjawab, ada apa pak? Ini alarm jamnya salah setting. Setelah itu Dave terlihat bangun dan juga bergegas untuk ke kampus. Jadi secara nggak langsung nih, beliau itu kayak menunjukkan manfaat dengan adanya CCTV tersebut. Mereka bisa kayak ngebangunin Dave kalau seandainya Dave ini kayak tadi misalnya itu kecolongan ya guys karena alarm jamnya salah setting. Jadi agak telat nih bangunnya, tapi beruntung ada CCTV. Si ayah bisa kayak bangunin anaknya, begitu. Dan masih di video yang sama, dia juga mengatakan bahwa pemasangan CCTV di kamar Dave itu memang udah menjadi keputusan bersama keluarga mereka guys. Quote ini juga mengatakan bahwa anak sulungnya itu nggak pernah macam-macam, jadi nggak masalah untuk dipasang CCTV di kosnya. Dia pun lantas menyoroti tentang banyaknya netizen yang kurang setuju melihat kamarnya Dave dipasang CCTV dengan alasan privacy. Dan mengapa sih harus terus diawasi padahal Dave kan udah besar. Menanggapi komentar dari netizen khususnya mengenai privacy, sang ayah mengatakan bahwa masalah privacy itu cuma alasan klise saja. Lebih lanjut, beliau menuliskan, menurut Koko nih, masalah privacy itu cuma alasan klise saja. Bilang aja pengen bebas lakukan macam-macam. Contoh alasan privacy HP suami, nggak boleh dipegang istri, taunya punya simpanan. Selain itu nih guys, menurut Kotendi, privacy itu artinya adalah keinginan untuk menyendiri dan bebas melakukan sesuatu tanpa diketahui. Dalam artian yang positif ya guys. Jadi menurut beliau nggak ada hubungannya dengan CCTV.
Beliau juga mengatakan bahwa dengan adanya CCTV itu, ia bersama dengan sang istri bisa memantau Dave apakah cukup minum, mengurangi makan gorengan, dan juga istirahat tidur yang cukup. Kemudian, beliau seperti mempersilahkan netizen untuk memberikan komentar apakah pro dan juga kontra akan keputusan untuk memasang CCTV di kamar sang anak. Beliau juga mengatakan bahwa pasti ada aja hal yang kita lakukan selalu salah di mata orang yang salah. Nggak usah didebatkan, diam lebih baik. Dan guys, melihat hal tersebut, berikut adalah beberapa komentar-komentar dari para netizen. Takutnya nih, insting kedewasaan si D malah stuck di situ-situ aja dan gak bisa berkembang. Karena salah satu proses kedewasaan seorang remaja juga bisa diambil dari experience hidupnya sendiri. Ibarat D yang belajar naik sepeda, tapi waktunya suruh bantu pegangin belakang sepedanya supaya nggak jatuh. Maksudnya baik sih supaya anaknya nggak jatuh. Kalau dipegang terus, kapan bisa mandiri? Pria harus punya jiwa alpha yang nggak bisa harus selalu bergantung dengan orang lain. Kalau parenting dia dari kecil bagus, ya pasti dia juga punya kepribadian yang bagus. Ya terserah juga sih anak dia juga, parenting dia, dan sudah persetujuan dan kesepakatan bersama. Cuma ini berpendapat saja. Sebenarnya nggak apa-apa sih dipasangnya, cuma penempatan kameranya aja. Misal nih, di pintu depan kamarnya, jadi tahu siapa saja sih yang masuk keluar, kapan dia masuk keluar kamar juga. Kalau sampai di dalam kamar itu kurang. Setuju sih, sekarang kan banyak perampokan di kos-kosan ya. Kalau ada CCTV, kita bisa nolongin lebih cepat dengan telepon polisi dan lain-lain. Oke, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari para netizen. Intinya adalah ada yang kayak pro kontra ya. Ada yang melihat kekurangan dari penempatan CCTV ini, dan ada juga yang melihat bagaimana kelebihan dari penempatan CCTV ini. Dan kalau kalian sendiri gimana nih guys pendapatnya akan hal yang satu ini? Antar komennya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan rangkuman informasi terbarunya. I'm Sulki Mami dan aku mohon maaf ya kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mohon koreksi juga guys kalau ada salah-salah informasi. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and bye-bye.